Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Wujud. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Etiolasi Tanaman Kacang Hijau untuk Pengembangan Materi Fisiologi Tumbuhan. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuhan dan berkembang. Pertumbuhan pada tanaman terjadi karena adanya pertambahan ukuran atau volume yang irreversibel atau tidak dapat balik, yang disebabkan adanya pertambahan jumlah sel melalui proses pembelahan sel secara mitosis pada titik tumbuhan dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Pertumbuhan dan perkembangan pada biji diawali dari perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan embrio, sedangkan yang dimaksud perkembangan adalah peristiwa yang berawal dari diferensiasi yang semakin tampak perbedaan struktur dan fungsi masing-masing organ sehingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Rumusan masalah dari penelitian ialah bagaimana etiolasi tanaman kacang hijau untuk pengembangan materi fisiologi tumbuhan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan membuktikan etiolasi tanaman kacang hijau untuk pengembangan materi fisiologi tumbuhan. Hipotesis penelitian ini adalah jika tumbuhan kacang hijau diletakkan di ruangan yang langsung terkena cahaya, maka pertumbuhannya akan lebih lambat, namun daunnya tampak lebih lebar, tebal, hingga tampak segar, dan batang kecambahnya tampak kokoh. Dan jika diletakkan di ruangan yang kekurangan cahaya atau gelap, maka batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah, daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat. Manfaat penelitian ini: 1. Sebagai sumber informasi bagi sebagian orang yang belum mengetahui etiolasi tanaman kacang hijau untuk pengembangan materi fisiologi tumbuhan. 2. Sebagian sumber informasi dalam pengembangan teknologi pertanian. 3. Sebagian bahan untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis. Bab 2, tinjauan pustaka. Deskripsi etiolasi tanaman kacang hijau untuk pengembangan materi fisiologi tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversibel atau tidak dapat kembali karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel. Dapat juga disebabkan oleh keduanya. Pertumbuhan dan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif atau dihitung dengan angka. Sedangkan pengembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan biji. Kemudian, kecambah berkecambah menjadi tumbuhan kecil sempurna yang kemudian tumbuh membesar. Setelah mencapai masa tertentu, tumbuhan akan berbunga dan menghasilkan biji kembali. Perkecambahan adalah munculnya plumula atau tanaman kecil dari dalam biji. Berdasarkan letak kotilodon, perkecambahan dibedakan menjadi dua, yaitu epigal dan hipogal. Macam-macam pertumbuhan dan perkembangan. Pada tumbuhan secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali untuk stadium zigot yang merupakan hasil perbuatan sel kelamin betina dengan jantan. Pembelahan zigot menghasilkan jaringan meristem yang akan terus membelah dan mengalami diferensiasi. Diferensiasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan dan mengalami diferensiasi dari keadaan sejumlah sel membentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda.
Terdapat dua macam pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan oleh sistem primer, berlangsung pada embrio bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Embrio memiliki 3 bagian penting, yaitu A. Tunas embrionik, yaitu calon batang dan daun. B. Akar embrionik, yaitu calon akar. C. Kotilodon, yaitu cadangan makanan pertumbuhan tanaman, dapat diukur dengan alat yang disebut aukosonometer. Daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah, yaitu A. Daerah pembelahan sel-sel. Di daerah ini aktif membela atau merisistematik. B. Daerah pemanjangan atau berada di belakang daerah pembelahan. C. Daerah diferensiasi, bagian yang paling belakang dari daerah ini di daerah pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan selain faktor eksternal atau faktor luar, di mana tumbuhan dipengaruhi oleh cahaya, pertumbuhan juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor dalam, antara lain yaitu hormon pertumbuhan auksin. Adapun fungsi hormon auksin ada antara lain yaitu A. Merangsang perpanjangan sel. B. Merangsang pembentukan bunga dan buah. C. Merangsang pemanjangan titik tumbuh. D. Mempengaruhi pembengkokan batang. E. Merangsang pembentukan akar lateral. F. Merangsang terjadinya proses diferensiasi giberelin ataupun fungsi hormon giberelin. Kecambah kacang hijau dan pertumbuhannya. Kecambah bagi manusia adalah sebagian bahan pangan yang mengandung banyak gizi. Adapun ciri-ciri tanaman kecambah, tempat hidupnya ditaruh di dalam media tertentu. Kecambah termaksud akar monokotil. Batangnya juga berfungsi sebagai tempat penumbuhan cadangan makanan serta menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun dan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Faktor yang mengandung pertumbuhan kecambah adalah karena adanya pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tersebut. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah untuk pengamatan atau observasi langsung terhadap tumbuhan kacang hijau yang mengalami 2 perlakuan yang berbeda dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Alat dan bahan. Untuk melakukan penelitian ini, alat dan bahan yang akan digunakan yaitu 1. 2 buah botol yang sudah dipotong. 2. Kapas. 3. Kacang hijau 14 biji. 4. Air 5 mistar atau penggaris. 6. Kamera. 7. Buku catatan. Waktu dan tempat. Mengenai tempat pelaksanaan penelitian, saya melakukan penelitian ini di rumah saya sendiri. Untuk kacang hijau yang langsung terkena cahaya matahari, saya letakkan tak jauh dari jendela kamar, dan untuk kacang hijau yang berada di tempat gelap, saya meletakkan di bawah meja yang berhimpitan dengan dinding rumah saya. Perkecambahan ini berlangsung selama 1 minggu atau 7 hari. Penyiraman 1 kali sehari pada pukul dan pada pertumbuhan. Di hari ketiga, saya mulai melakukan pengukuran pada kacang hijau yang sudah berkecambah. Cara kerja dalam penelitian ini ialah 1. Rendam beberapa biji kacang hijau selama 5 jam. 2. Siapkan 2 botol yang sudah dipotong. Bagian bawah botol berguna sebagai wadah. 3. Basahkan beberapa kapas lalu masukkan ke dalam wadah. 5. Letakkan salah satu wadah di tempat yang langsung terkena cahaya matahari dan yang satu di tempat yang gelap. 6. Tunggu beberapa hari sampai kecambah muncul dengan terus menyiramkan sedikit air agar tetap
lembab. 7. Setelah kecambah sudah cukup tinggi, lakukan pengukuran harinya di setiap wadah kacang hijau tersebut. Di sini ada pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya, yaitu pertanyaan pertama dari saudara Risna Dika, yaitu jelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Langsung saja saya jawab. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversibel atau tidak dapat kembali karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel. Dapat juga disebabkan oleh keduanya, sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Pertanyaan kedua dari saudari Hikmah M. Nur, yaitu jelaskan macam-macam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudari Hikmah M. Nur. Macam-macam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu satu tunas embrionik yaitu calon batang dan daun. 2. Akar embrionik yaitu calon akar. 3. Kotilodon yaitu cadangan makanan pertumbuhan tanaman, dapat diukur dengan alat yang disebut auxonometer. Pertanyaan yang ketiga itu dari saudari Nudia Bahrun, yaitu jelaskan apa masalah, tujuan dan manfaat pada penelitian tersebut. Langsung saja saya jawab, yaitu masalah dari penelitian bagaimana etolasi tanaman kacang hijau untuk pengembangan materi fisiologi tumbuhan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan membuktikan etolasi tanaman kacang hijau untuk pengembangan materi fisiologi tumbuhan. Manfaat penelitian ialah sebagai sumber informasi bagi sebagian orang yang belum mengetahui etolasi tanaman kacang hijau untuk perkembangan materi fisiologi tumbuhan. 2. Sebagai sumber informasi dalam pengembangan teknologi pertanian. 3. Sebagian bahan untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis. Mungkin itu saja dari hasil presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.